silahkan Ibu Rina ya. Silahkan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, alhamdulillah saya memiliki tiga anak putri. Yang pertama sekarang lagi sekolah di Kutab Ababil di Banjarbaru. Alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Tetapi bagaimana ya Ustazah untuk bagaimana kita bisa melatih kesabaran ketika mendampingi anak, ketika sudah hafal tapi sering lupa Ustazah. Ketika ada ayat tertentu dia tuh sering lupa. Itu bagaimana trik seperti apa supaya anak itu mudah mengingat ayat-ayat tertentu, misalkan surah As-Saff, ada ayat tertentu di tengah yang dia sering lupa, lari ke surah yang lain seperti itu. Terus saya punya anak yang kedua memang agak mengalami kendala dalam bicara, jadi dia tuh bisa menghafal tapi khadrah itu belum sempurna. Apakah dimaafkan ketika makhraj huruf dan huruf-hurufnya itu belum bisa sempurna? Baru usia 5 tahun setengah Ustazah. Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan. Masya Allah. Ini semangatnya teman-teman di Kalimantan ya. Masya Allah. Alhamdulillah lakal hamdu wa lakal syukur ya. Alhamdulillah, semoga siapapun yang menunjukkan dakwah ya di Kalimantan Selatan dari hamba Allah, semoga Allah berikan banyak kebaikan ya. Subhanallah. Karena perjuangan dakwah di luar Jawa itu luar biasa ibu-ibu ya. Masya Allah. Baik Ibu Rina yang dimuliakan oleh Allah, pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua ketika Allah berikan kepada anak-anak kita untuk memasuki sebuah sekolah tahfidz, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur dulu. Kita bersyukur dulu. Alhamdulillah Allah berikan tunjukan anak-anak kita untuk memasuki sekolah-sekolah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian yang selanjutnya ya, ketika sudah masuk ke sekolah-sekolah tahfidz, kita sebagai orang tua harus siap untuk bisa menemani dalam suka dan duka yang dialami oleh anak-anak kita. Kita harus siap. Makanya orang tua itu harus punya ekstra sabar ya. Jadi sabar itu ilmu yang mengamalkannya harus kita lakukan, terutama dalam mendampingi anak-anak kita ya. Subhanallah. Apalagi di masa-masa, kalau di Jawa ada sebagian sekolah yang masih daring, itu anak-anak kita misalnya merengek-rengek ya, minta ditemani belajar, minta ditemani untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, kita harus benar-benar bersabar ya. Karena subhanallah, orang yang bersabar itu Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala yang sangat-sangat banyak ya. Maka tanamkan dalam diri kita pertama kali ketika kita mendampingi anak-anak kita, kita bersabar. Sampai kapan sabar kita? Sampai Allah wafatkan kita. Karena sabar itu tidak ada batasnya. Ya, sampai Allah wafatkan kita, kita harus sabar. Ya. Dan Allah akan berikan hasil dari kesabaran kita nanti di akhirat. Ketika Allah berikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih dan salihah, maka orang tua kelak nanti di akhirat ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan amalan yang begitu besar. Dan ketika ditunjukkan, orang tua itu merasa bingung. Ya Rabb, dari manakah pahala ini? Kemudian Allah mengatakan, dari anakmu yang senantiasa memohon ampunan untukmu ketika engkau sudah meninggal dunia. Dan anak-anak yang salih-salihah itu, di antaranya adalah taufik dari Allah dan juga keutamaan yang Allah berikan kepada orang tua untuk bisa mendampingi anak tersebut dengan sabar. Maka bersabar ini adalah kunci sukses orang tua dalam menemani buah hati untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Pegang ya, syukur, sabar. Yang ketiga, kalau ketika menghafal Al-Quran, menemukan ayat-ayat mutasyabihat. Ya, jadi dalam Al-Quran itu kan ada ayat-ayat yang mirip-mirip. Jadi, orang tua ketika melihat menemukan ya anak-anak itu menghafal Al-Quran, ada ayat-ayat mutasyabihat, maka kita sebagai orang tua, kita belajar kembali. Ya, kita tanya guru-guru tahsin, guru-guru tahfidz. Ustadzah, kira-kira dalam surah, misalnya saya ambil surah Al-Baqarah misal, itu kan banyak juga ayat-ayat mutasyabihat. Dan ternyata kalau kita mau belajar kepada guru-guru kita, kepada syekh, kepada syekhah, mereka itu sudah ada kuncinya. Sudah ada buku khusus yang membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya.
satu buku ya, satu buku ada khusus ya, dan itu per surat biasanya. Surah Al-Baqarah apa saja, surah As-Saffat apa saja, semuanya ada. Hatta sampai juz 30 pun ada. Ya, saya ada di rumah itu buku khusus untuk ayat-ayat mutasyabihat. Nanti kita bareng-bareng belajar tuh bersama anak-anak. Ini loh, nah ayat ini nih ya, mirip dengan ini ada di surat ini. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi anak-anak kita arahkan mengerti tentang ayat-ayat yang mirip ya. Dan itu kita dapatkan dari kitab-kitab yang membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau anak-anak ya masih kecil, usianya masih 5 tahun, tapi bacaannya, makhrajul hurufnya masih belum sempurna, kita maklumi. Karena yang namanya pengucapan lafadznya, itu Allah yang memberikan. Dan kita juga harus berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kefasihan lisan untuk anak-anak kita. Jangan kita sekali-kali memarahi anak-anak kecil kita kalau dia belum sempurna dalam pengucapan lafaz. Biarkan anak-anak kita itu kalau di usia-usia 5 tahun, 4 tahun, biarkan kita arahkan anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran. Nanti kalau anak-anak kita sudah mulai dewasa, sudah mulai usianya 9 tahun, 10 tahun, baru kita arahkan makharijul huruf. Ya, jadi anak-anak kecil tidak apa-apa, ya. Kita tidak langsung mengarahkan makharijul huruf, sifatnya, ya. Biarkan mereka untuk mencintai Al-Quran terlebih dahulu. Nanti kalau sudah mereka cinta kepada Al-Quran, maka Allah akan mudahkan kepada anak-anak kita untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang lainnya. Barakallahu fiik Ibu Rina.